Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan ISO 14000 Sistem Manajemen Lingkungan SML. Oke, presentasi kami kali ini itu terkait tentang standar internasional untuk berkelanjutan dan juga lingkungan. Kelompok kami itu diantaranya ada saya sendiri, M. Alfif Rulistiawan, ada Ahmad Afif Kurniawan, Salsabila Rahmawati, Rifal Anugrah Pratama, dan Hafiz Nuzin Adani. Oke, selanjutnya ISO atau International Organization for Standardization. ISO 14000 yaitu seri standar internasional yang berfokus pada manajemen lingkungan. Tujuan utamanya itu untuk membantu organisasi mengurangi dampak lingkungan yang negatif dan mematuhi regulasi yang ada. Oke, tujuan ISO 14000. Yang pertama itu untuk meningkatkan kinerja lingkungan organisasi. Yang kedua itu untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan. Yang ketiga itu mencegah pencemaran lingkungan. Yang keempat itu untuk meningkatkan efisiensi sumber daya. Yang kelima dan terakhir ini itu untuk menumbuhkan citra positif bagi perusahaannya. Selanjutnya itu ruang lingkup ISO 14000. Nah, yang pertama itu ada ISO 14001 di mana ini tentang sistem manajemen lingkungan SML. Lalu ada ISO 14004. Ini itu panduan penerapan SML ya. Terus yang ketiga itu ISO 14010 sampai ISO 14019. Ini tentang audit lingkungan. Lalu ISO 14020 sampai ISO 14025. Ini tentang pelabelan lingkungan. Lalu ISO 14031 ini tentang evaluasi kinerja lingkungan. Lalu ISO 14040 sampai 14049 ini tentang Life Cycle Assessment atau LCA. Lalu yang terakhir ini ada 14060-an tentang aspek lingkungan dalam desain produk. Selanjutnya fokus utama pada ISO 14001 yaitu merupakan inti dari ISO 14000 sendiri. Inti dari ISO 14000 sendiri adalah yang pertama meningkatkan kinerja lingkungan, yang kedua kepatuhan terhadap regulasi, yang ketiga peningkatan kesadaran lingkungan, yang keempat penerapan sistem manajemen lingkungan atau EMS, dan prinsip utama dari ISO 14000 sendiri yaitu plan, do, check, dan action. Yang dimana plan yaitu rencanakan kegiatan, tujuan, proses terhadap manajemen lingkungan itu sendiri. Yang kedua do, yaitu terapkan rencana tersebut, dan check. Check itu yaitu pantau dan evaluasi hasil, dan action yaitu tindak lanjut untuk peningkatan berkelanjutan. Manfaat dari implementasi ISO 14000 yaitu diantaranya ada kepatuhan terhadap regulasi lingkungan, lalu berikutnya efisiensi energi dan penghematan biaya, berikutnya ada pengelolaan limbah yang lebih baik, lalu peningkatan reputasi dan kepercayaan publik, lalu yang terakhir itu meningkatkan daya saing secara global. Bagaimana langkah-langkah implementasinya? Yang pertama itu ada komitmen manajemen puncak, terus yang kedua itu identifikasi aspek dan dampak lingkungan. Yang ketiga, itu menetapkan tujuan dan program lingkungan. Yang keempat itu ada pelatihan dan kesadaran karyawan. Lalu yang kelima, audit internal dan tindakan korektif. Yang keenam itu ada sertifikasi eksternal. Baik, selanjutnya contoh pengaplikasian atau penerapan ISO 14000 di dunia nyata. Yang pertama yaitu pabrik otomotif menerapkan daur ulang air limbah yang bertujuan untuk menekan penggunaan air bersih dan untuk mengurangi dampak lingkungan. Yang kedua, perusahaan energi menurunkan emisi karbon. Yang ketiga, hotel menerapkan program Go Green dengan cara antara lain mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menghemat energi dan menghemat air, dan lain-lain. Oke, baik. Jadi kesimpulan dari materi kelompok kami yaitu ISO 14000 dapat membantu organisasi mencapai keberlanjutan, fokus pada pencegahan bukan reaksi, dan juga menjadi bagian penting dari strategi bisnis modern.
Referensi materi kelompok kami diperoleh dari ISO Organisasi Environmental Management Standard, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, dan juga dokumen ISO 14000 series. Oke, baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.